Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar semua? Pasti penuh dengan sukacita. Puji Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kita ditemukan kembali untuk sama-sama datang memuji serta memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita ibadah online, namun kita akan selalu bersukacita. Ibadah kita pada pagi hari ini yaitu memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan minta pimpinan pada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi yang dah ini kami boleh datang kepadamu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin Tuhan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah pujian-pujian kami, ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan ucapan syukur ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit, dan pada pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersukacita, kita akan katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bersukacita, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama pujikan namanya. This
Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Afuk. Namun terlebih dahulu mari kita akan dipersiapkan oleh sebuah pujian. Tuhan melihat hati. Selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Afuk. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan hari ini. Sidang sekalian, biasanya kenaikan Tuhan Yesus kita rayakan dengan mengadakan kebaktian padang. Tetapi hari ini, biarlah sukacita kita terus membara. Oleh karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang membawa sukacita bagi umat Tuhan. Sidang sekalian, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa sejarah yang dicatat oleh kitab Injil Markus pasal 16 ayat 19. Dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah peristiwa yang mendadak atau tidak direncanakan. Karena jauh-jauh hari Tuhan Yesus pernah berkata, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Yohanes 13 ayat 1 juga pernah mencatat, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus tidaklah lengkap kalau tidak diiringi dengan kenaikannya ke surga. Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat 28, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 10 dikatakan Yesus telah turun. Ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 Rasul Paulus menulis, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia diangkat dalam kemuliaan. Dalam Ibrani 4 ayat 14 lebih tegas lagi dikatakan, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi jelas bahwa kenaikan Yesus merupakan peristiwa sejarah, bukan hanya disaksikan oleh Lukas, Markus, tetapi juga Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Dan Yesus sendiri menubuatkan peristiwa itu. Dan Yesus sendiri sudah menubuatkan akan kenaikannya ke surga. Ketika terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan yang ditulis dalam Kisah Para Rasul ini adalah awan kemuliaan Tuhan, berbeda dengan awan yang ada di atas langit. Seandainya yang dimaksud adalah awan seperti yang ada di atas langit ini, maka kenaikan Tuhan Yesus menjadi tidak masuk akal. Karena kita tahu semakin tinggi, maka di atas adalah ruang kosong. Semakin tinggi, maka kita bertanya, surga ada di mana? Jauh banget di atas ruang angkasa. Tetapi ketika Yesus terangkat, ada awan kemuliaan Tuhan yang berbeda dari awan yang ada di alam semesta ini. Awan kemuliaan Tuhan menutup Yesus dari pandangan mereka. Awan ini untuk menegaskan bahwa Yesus pergi ke dalam surga yang mulia, bukan ke luar angkasa sana. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan kepada kita juga bahwa surga adalah suatu tempat. Walaupun Alkitab tidak pernah menunjukkan di mana surga sebenarnya, namun Alkitab menggambarkan bahwa surga itu adalah suatu tempat. Surga berada di mana Allah berdiam, di mana para malaikat dan roh orang yang benar berada.
dan kemana Kristus pergi dalam tubuh kebangkitannya yang sejati. Saudara sekalian, tubuh kebangkitan pasti membutuhkan tempat. Umat Tuhan yang dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan yang baru tetap merupakan makhluk yang terbatas. Termasuk dengan para malaikat, mereka perlu tempat karena mereka adalah makhluk yang terbatas. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian memberikan bukti bahwa ada tubuh baru dalam dunia yang akan datang. Melalui dirinya Yesus yang telah membuktikan ada tubuh kebangkitan, Yesus pun membuktikan bahwa surga adalah suatu tempat dan keadaan tertentu. Maka semua umat Tuhan juga percaya bahwa suatu saat nanti mereka pun akan dibangkitkan bersama Tuhan dan juga akan berada bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Sidang yang dikasihi Tuhan, lalu apa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita sebagai pengikut Yesus? Pertama, kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuktikan kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti dan Tuhan yang berkuasa. Yesus tidak hanya berada di surga, tapi Dia maha hadir. Ia memenuhi segala sesuatu. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 10 dikatakan, Yesus telah turun, Ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan segala sesuatu artinya Ia memenuhi seluruh alam semesta ini dengan kehadirannya. Oleh karena Yesus memenuhi segala sesuatu dengan kehadirannya, dengan kekuasaannya, dengan demikian Dialah yang paling ideal untuk disembah oleh seluruh umat manusia. Hal yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah memberikan jaminan kepada umat Tuhan bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti. Yesus pernah berjanji, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pengharapan pasti yang dimiliki oleh pengikut Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri menyediakan tempat bagi umatnya di surga yang mulia. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 40 mengatakan, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Pengharapan umat Kristen adalah ketika kita meninggalkan tubuh kita yang penuh dengan kelemahan ini, kita diberikan oleh Tuhan tubuh yang baru, yang lebih sempurna. Tubuh baru yang abadi, yang tidak ada istilah tua, lemah, sakit, tidak enak badan. Karena kelemahan, sakit, penyakit itu adalah tanda bahwa tubuh manusia tidak abadi. Rambut yang putih, kulit yang keriput, gigi yang semakin lama semakin habis, mendandakan ketidakabadian. Tapi di surga, Tuhan ubah semua itu sehingga tidak ada diskriminasi. Kamu tua, kamu muda. Yang satu kuat, yang satu lemah. Yang satu sehat, yang satu sakit-sakitan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka umat Tuhan memiliki pengharapan yang pasti bahwa kita pun akan memiliki tubuh kebangkitan. Hal yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi pengikutnya, yaitu kita memiliki pengharapan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ketika murid-muridnya menatap ke atas, Yesus sudah ditutup oleh awan kemuliaan dan sudah tidak terlihat lagi. Maka kepada orang-orang yang sekitar 200-an sekaligus saat itu, malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Sidang sekalian, kalau Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati, maka Kristus perlu menunjukkan kepada umatnya bahwa Dia pernah pergi. Jadi sejarah karya Kristus bagi umatnya begitu lengkap. Dia pernah datang ke dunia, Ia pernah bangkit dan naik ke surga, dan Ia akan datang kembali.
untuk menghakimi dunia ini. Bagi umat Tuhan, kedatangan Kristus kedua kali itu bukanlah suatu peristiwa penghakiman, tetapi peristiwa penjemputan orang-orang percaya. Sehingga orang Kristen adalah orang yang berbahagia. Selama mereka hidup di dunia, mereka tahu bahwa mereka diperkenan oleh Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan datang kembali, mereka dijemput oleh Tuhan. Semua karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam sejarah umatnya, semuanya merupakan suatu kesatuan, memberikan keselamatan, memberikan penyucian dalam kehidupan orang percaya, dan memberikan jaminan mereka akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Lalu apa relevansinya kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi pengikutnya pada masa kini? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuat kita semua percaya diri bahwa kita adalah umat yang sangat beruntung, mempunyai Sang Juru Selamat yang agung dan berkuasa, dan Juru Selamat itu akan datang kembali menjemput semua umatnya, dan Juru Selamat itu membuktikan kemahakuasaannya dengan menghakimi seluruh dunia ini. Sehingga umat Kristen masa kini menjalani kehidupannya dengan penuh iman, penuh keyakinan, penuh keberanian percaya. Sehingga umat Kristen masa kini menjalani kehidupannya dengan mengarahkan pandangan ke depan, dengan menjaga kekudusan hidupnya, dan memastikan bahwa ketika kelak Kristus datang kedua kali, mereka kedapatan siap siaga. Namun ada yang bertanya, kapan Yesus datang kedua kali? Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput umatnya ada dua macam. Pertama, ia menjemput secara pribadi ketika usianya sudah cukup di bumi ini. Semua dijemput satu persatu. Kedatangan Yesus macam yang kedua, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjemput semua umatnya di seluruh dunia untuk diangkat ke surga dan untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Jadi ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, mau Yesus menjemput kita secara pribadi atau kedatangan Yesus secara universal pada hari kiamat nanti, semua sama-sama membawa sukacita. Semua sama-sama membawa kita kepada Allah. Keduanya sama-sama mengubahkan tubuh kita ini dengan tubuh yang baru. Sebagai penutup, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memberikan pengharapan kepada umat Kristen bahwa kelak suatu saat mereka pun akan berada di surga bersama-sama dengan Tuhan yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan semua bukti akan kebesaran, keagungan, dan kemuliaan-Mu. Engkau berkuasa mengalahkan kematian, menunjukkan Engkau berkuasa menghapus semua dosa-dosa kami. Dan Engkau terangkat ke surga, menunjukkan Engkau berkuasa menyediakan tempat yang terbaik bagi kami di surga yang mulia. Hari ini Tuhan, biarlah kami boleh memegang janji-Mu bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga yang mulia, dan Engkau pun akan menjemput kami semua umat-Mu, supaya di mana Engkau berada, kami pun berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Buatlah kami selalu siap untuk menantikan kapanpun Engkau datang kedua kali pada hari kiamat nanti. Biarlah kami siap menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sidang sekalian, mari kita memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian ini sebagai persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggilku ada, waktu
ini punah dan kerjaku pun genap. Waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu, Engkau sudah memberkati kami semua. Engkau bertata di surga dan Engkau memimpin segala sesuatu dalam hidup ini. Dan biarlah kami hidup mengandalkan Tuhan dan kami terus melayani Tuhan sambil kami terus mempersiapkan hidup kami menantikan Kristus datang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Bapa sekarang dan selama-lamanya. Sidang yang diberkati oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sidang sekalian, demikianlah ibadah kita pada hari ini untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, Engkau sangat